welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa kita harus tetap semangat selama pembelajaran daring. Kemudian kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan selama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa cuci tangan kemanapun kalian berada, kemudian bawa hand sanitizer, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan yang paling terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua tetap dalam lindungannya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita membahas materi yang baru, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, materi kali ini sangat menarik. Nah, tapi jangan lupa seperti biasa, sebelum memulai materi, kalian siapkan dulu buku paket ataupun LKS serta buku tulis untuk mencatat materinya. Oke, sudah siap, kita mulai. Oke, untuk yang LKS kalian bisa buka di halaman 44, sedangkan untuk yang buku paket kalian bisa buka yang halaman 92. Jadi anak-anak, kita akan membahas tentang struktur teks lagu kreasi anyar. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya lagu yang divarian atau divariasikan dalam berbagai macam kreasi. Lagu itu nanti mengandung pesan-pesan yang bagus yang nanti bisa kalian ambil. Kita bahas strukturnya dulu ya, biar anak-anak paham. Untuk struktur teks lagu kreasi dalam bahasa Jawa itu terdiri dari beberapa bait. Dan itu tidak bisa sama baitnya. Sesuai dengan definisinya, struktur teks lagu kreasi anyar iku lumrahe dumadi saka perangan podo. Artinya struktur itu bentuk ya nak ya, seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Struktur teks lagu kreasi anyar itu terdiri dari beberapa bait. Artinya itu yang Bu Suro bacakan tadi. Cacahing podo ora mesti. Artinya cacah itu artinya jumlah. Jumlahnya bait itu tidak mesti sama. Kadang 2, kadang 3. Bisa sak podo, rong podo, lan sak pituruti. Artinya sak podo itu 1 bait, bisa 1 bait. Rong podo itu 2 bait, lan sak pituruti itu dan yang lain-lain. Tergantung gumantung dawane lagu. Jadi berdasarkan panjangnya lagu. Gumantung itu tergantung artinya. Wondene struktur teks ing lagu kreasi bisa kaperang dadi loro. Sehingga struktur teks di lagu kreasi ini bisa dibagi menjadi 2. Pertama, dumadi saka sak padha utawa luwih. Ciri struktur yang pertama adalah terdiri dari 1 bait atau lebih lan dibaleni maneh anggone nembangake saka wiwitan nganti pungkasan. Jadi dan diulangi lagi. Ketika menyanyikan, nembangake itu menyanyikan dari awal sampai akhir. Jadi ciri yang pertama diingat-ingat ya anak-anak, bisa terdiri dari sak podo, lan rong podo, lan sak piturute, bisa terdiri dari 1 bait atau lebih. Kemudian dinyanyikan lagi, ditembangake maneh saka wiwitan nganti pungkasan, dari awal sampai akhir. Kemudian struktur yang kedua, dumadi saka rong podo utawa luwih kanthi baleni nembangake maneh. Jadi artinya terdiri dari 2 bait atau lebih, sampai diulang lagi, nembangnya itu diulang lagi ing podo pungkasan. Ini beda dengan struktur yang pertama. Kalau yang pertama tadi terdiri dari 1 bait atau lebih. Kalau yang struktur yang kedua terdiri dari 2 bait atau lebih, kemudian diulanginya itu dari akhir. Tadi dibalik ya. Yang pertama diulanginya dari awal saka wiwitan nganti pungkasan. Kalau yang kedua diulangi saka pungkasan ing bagian referen utawa cekak ref.
Itu dipahami betul-betul ya nak ya. Nanti karena kalau kamu sudah paham tentang strukturnya ini, kita bisa mengembangkan ke unsur-unsur kebahasaannya. Ya, jadi pelan-pelan Bu Zura menjelaskan, dicatat supaya tidak lupa. Berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur intrinsik ing lagu kreasi. Nah, unsur-unsur intrinsik ing lagu kreasi ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah tema. Nah, tema ini pokok masalah yang ditulis dari pencipta lagu kreasi itu, atau dalam bahasa Jawa tema itu disebut pokok masalah kang ditulis dening pangripta ing teks lagu kreasi. Jadi artinya pokok masalah apa yang ditulis oleh dening itu oleh, artinya pangripta itu pengarang lagu kreasi tersebut. Kemudian yang kedua diksi. Nah, diksi di sini adalah pemilihan tembung-tembung apa yang bagus, yang pantas digunakan di dalam lagu kreasi. Ada berbagai macam tembungnya, nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita fokus ke pengertiannya dulu ya nak ya. Jadi diksi itu pamilihan tembung sing trep mentes lan mantesi ing teks lagu kreasi. Tetembungan kang digunakake ing lagu kreasi lumrahe awujud tembung saroja, tembung entar, tembung dasanama, tembung garba lan sapanunggale. Jadi ada sekitar 4 tembung yang akan kita bahas ke depan. Ada tembung saroja, tembung entar, tembung dasanama sama tembung garba. Nanti apa sih? Nah, keempat tembung itu pasti penasaran kan? Nanti kita bahas di pembelajaran daring berikutnya. Jadi diksi itu adalah pemilihan tembung yang pantas, trep lan mantesi. Dari keempat tembung itu nanti dipilih tembung yang mana yang cocok digunakan dalam lagu kreasi. Kemudian unsur yang ketiga adalah wirama atau lagu. Runtuting aksara. Jadi wirama yaitu runtuting aksara atau suara vokal itu loh nak, A, B, C, A, I, U, E, O. Yaitu dalam bahasa Jawa disebut runtuting aksara swara. Nah, aksara swara itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia itu suara vokal A, I, U, E, O. Jadi runtutnya itu seperti apa ya? Runtut itu kayak misalnya yang baris pertama A, yang baris kedua B, yang A juga, baris ketiga juga A, baris keempat juga A, misalnya seperti itu. Makanya runtut sama, nah, atau berurutan. Jadi runtuting aksara swara atau vokal. Sastra itu konsonan itu yang di luar vokal ya, seperti B, C, D. Kan suara itu ada dua, ada suara vokal sama suara konsonan. Kalau suara vokal itu A, I, U, E, O. Kalau suara konsonan itu yang di luar vokal, berarti B, C, D, kemudian F, G dan sebagainya. Belakangnya itu loh nah le. Nah, belakangnya itu misalnya contohnya mentok. Nah, suaranya berarti vokalnya O. Nah, seperti itu. O, mentok. Nah, yang belakang mentok kan. Nah, kayak gitu, mentok-mentokan. Nah, yang berarti belakangnya A. Mentok-mentokan. Nah, terbaca A suara vokalnya. Kemudian wondo itu disebut dengan suku kata. Kemudian ada yang dinamakan purwakanti. Nah, nanti kita bahas purwakanti. Terakhir, pesen atau amanat itu piweling kang dadi pangajape pangripta ing teks lagu kreasi. Jadi pesen ini selalu ada di dalam lagu kreasi. Tujuannya untuk sebagai pengingat ya. Piweling itu pengingat, artinya piweling kang dadi pangajapi. Jadi pengingat yang menjadi keinginan. Pangajap itu keinginan ya. Pangajap pangripta itu pencipta ing teks lagu kreasi. Jadi suatu pengingat yang menjadi keinginan dari penulis dari lagu kreasi tersebut.
Itu tadi anak-anak ada 4 unsur intrinsik dalam lagu kreasi. Next, berikutnya kita akan bahas tentang beberapa tembung ya. Tapi untuk kali ini cukup di pertemuan kita dulu kita membahas 2 tadi, struktur dan unsur lagu kreasi. Nah, itu dipahami ya, Nak ya. Strukturnya ada 2 tadi. Yang pertama kemudian sama yang kedua. Yang pertama terdiri dari 1 bait atau lebih, kemudian diulang dari depan sampai akhir baris. Kemudian yang struktur yang kedua terdiri dari 2 bait atau lebih tapi dibalik, diulangnya dari bawah ke atas atau dari akhir ke awal. Nah, kemudian ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama tema, yang kemudian kedua diksi, yang ketiga wirama, dan yang keempat pesan atau amanat. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memahami, sudah menonton, memahami, dan tetap semangat ya, Nak ya. Kurang sedikit lagi kita akan ujian, jadi Bu Zura minta kita betul-betul fokus, konsentrasi, dan niat. Nah, tetap semangat meskipun daring dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.